eh, ada sebab-sebab yang menyebabkan orang terkena penyakit wahan, ya, yang berusaha hendaknya kita hindari, ya. Yang pertama, di antara sebab-sebab yang menyebabkan kita terkena penyakit wahan, kita lupa dengan hakikat dunia, ya. Bahwasanya dunia ini sementara. Dan Allah dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang mengingatkan akan hal ini. Seandainya kalau kita sering baca Al-Quran, maka kita sering akan diingatkan selalu bahwasanya dunia ini hanya sementara. Ada kehidupan yang abadi namanya akhirat, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib, wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan." Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah permainan dan senda gurau. Dan sungguhnya kehidupan yang sejati, yang sungguhnya adalah kehidupan akhirat. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Contohnya juga firman Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum." Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, ya. Allah namakan permainan dan senda gurau untuk menunjukkan singkatnya kehidupan dunia tersebut. Ya, ini tidak ada hakikatnya karena saking singkatnya. Ya, namanya permainan segera selesai. Ya, tidak kita akan bermain terus-terusan. Akan ada waktu game over. Anda boleh bersenang-senang sekarang, tapi ada waktunya selesai. Anda boleh berhura-hura sekarang, ada waktunya Anda selesai. Tidak bisa Anda menghindar dari permainan tersebut. Senda gurau hanya sebentar. Ya, tiba-tiba Anda akan masuk dalam keseriusan, yaitu hari akhirat. Kalau barang siapa sudah meninggal, sudah masuk dalam alam akhirat. Kata para ulama, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang meninggal, telah tegak hari kiamatnya. Kita tidak perlu tunggu hari kiamat nanti di akhir zaman, bumi hancur. Kita sudah meninggal, sudah hari kiamat bagi kita. Kita sudah masuk dalam alam yang baru, yaitu alam akhirat, alam abadi. Kita sudah masuk dalam hari-hari memetik. Sekarang sudah bukan lagi hari beramal. Sudah meninggal, sudah masuk dalam memetik buah apa yang kita lakukan selama hidup kita, ya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah ingatkan dalam Al-Qur'an, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu." Sungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, ya. Wa takatsurum bainakum, ya, dan juga saling berlomba-lomba di antara kalian fil amwali wal aulad. Perbanyak harta, perbanyak anak, perbanyak rumah, perbanyak mobil, perbanyak duit, ya. Perbanyak ATM, banyak, ya. Lomba-lomba, ya. Gagah-gagahan, ya. Kata Allah, "Kamatsali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu." Sebagaimana ibarat dunia itu ibarat seperti air hujan yang menimpa bumi, ya, kemudian menumbuhkan tanaman yang hijau, ya hijau, ya nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra, kemudian tumbuhan yang hijau yang enak dipandang, yang segar tersebut tiba-tiba kemudian menjadi kering dan menguning. Kemudian tahu-tahu hilang, ya. Tahu-tahu diterpa dengan angin, hancurlah. Seperti itulah dunia, ya. Dunia sekarang hijau, masih segar, kita masih segar, kita masih bisa macam-macam, ya. Akan datang kita akan lemah, kemudian kita semakin lemah dan semakin menua, dan kemudian akhirnya kita menuju pada kematian, ya. Apalagi Rasulullah SAW telah menyatakan dalam hadisnya, ya, "A'maru ummati baina sittin ila sab'in wa aqalla man yajuzu dzalik." Kata Rasulullah SAW, umur umatku antara 60 sampai 70, dan hanya sedikit yang lewat daripada 70, ya. Kita rata-rata umurnya berapa sekarang? Masih muda, ya. Yang umur 50 coba angkat tangan. Ada yang umur 50? Oh, udah 50 lewat berapa? 58. Sudah hampir limit, ya. Katanya 60 sampai 70, 58 berarti 2 tahun lagi sudah siap-siap. Dan subhanallah, bukan berarti yang muda terakhir mati, yang muda bisa jadi lebih dahulu tewas, ya, daripada yang tua, ya. Yang penting kita sama-sama, mau rambutnya berubah atau tidak, sama-sama kita sedang ngantri menuju pada kematian, ya. Ya. Oleh karenanya, seorang lupa dengan kematian dan cinta kepada dunia, terkadang karena dia lupa dengan hakikat dunia. Dia menyangka dunia ini, ya, selama-lamanya. Ya. Oleh karenanya, Rasulullah SAW dalam satu hadis dari Abdullah bin Mas'ud, ya, beliau berkata, "Nama Rasulullah SAW ala hasirin." Saudara Rasulullah SAW tidur di atas semacam tikar, ya. Tikar yang kasar tentunya. Faqama wa qad uthira fi jambihi. Kemudian Rasulullah SAW bangun dari kasur tersebut, tikar tersebut ada bekas-bekas di lambungnya. Ya, namanya tikar yang kasar yang mungkin terbuat dari korma, serabut-serabut korma, ya, atau pelepah korma, sehingga memberi bekas di lambung Nabi SAW. Faqulna ya Rasulullah, lau attakhidhu laka wita'an. Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya bikinkan buat engkau kasur supaya kau tidur di atas yang empuk, yang mudah untuk ditiduri. Kata Rasulullah SAW, mali walid dunia, apa urusanku dengan dunia? Apa urusanku dengan dunia?
Ma ana fid dunya illa karaqibin istadhalla syajaratan tsumma raha wa tarakaha. Perumpamaanku dengan dunia seperti seorang yang sedang berjalan naik kendaraan, naik tunggangan, kemudian dia mampir di sebuah pohon, beristirahat sejenak, kemudian dia lanjutkan, dia tinggalkan pohon tersebut. Itulah dunia. Ya. Jadi Rasulullah SAW tidak terlalu ada dan tidak tertarik dengan dunia. Ya. Bukannya dilarang, tidak, tapi seorang khawatir kalau tenggelam dengan dunia, dia akan lupa dengan akhirat. Ya. Tidak semua keinginan yang kita inginkan harus kita penuhi, ya ikhwan. Mungkin kita punya uang banyak, mungkin, tapi tidak semua yang kita inginkan perkara ini harus kita penuhi. Setiap mau makan enak harus kita penuhi. Tidak harus. Ya. Karena kalau setiap apa yang kita inginkan kita penuhi, ini buat kita lupa dengan akhirat. Buat kita lupa dengan hari kematian. Ya. Karena setiap kali kita ingin, mau jalan kemana-mana, mau ke sini, mau ke sana, kita ingin penuhi terus. Pingin mobil yang lebih baru, pingin mobil yang lebih mewah, pingin rumah yang lebih mewah. Kita ikuti terus, turuti terus. Ini buat kita lalai dengan akhirat. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, apa urusanku dengan dunia? Ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing atau orang yang sedang bersafar. Kenapa kata para ulama? Ya, orang yang asing, ya, tatkala kita sedang merantau di suatu tempat, kita tinggalkan tanah air kita Indonesia, kita merantau misalnya di Eropa atau di mana. Namanya orang asing, dia punya pekerjaan dan segera balik. Dia akan tinggalkan tempat tersebut. Nah, kalau kita tinggal di pengasingan, kita tidak terlalu tertarik dengan kemewahan yang ada di situ. Ya. Ada orang punya mobil lebih mewah, kita tidak cemburu, tidak hasad. Ada orang punya rumah lebih mewah, kita tidak hasad. Kita tidak berniat untuk bangun rumah di situ. Kenapa? Karena kita tahu kita di tempat pengasingan. Kita akan tinggalkan tempat tersebut. Yang kita pikirkan bagaimana bisa bangun rumah di Jakarta, itu yang paling penting. Yang bagaimana bisa bangun rumah di kampung, itu yang paling penting. Adapun kita bangun rumah mewah-mewah, sementara kita akan tinggalkan rumah kampung tersebut, buat apa? Itu orang bodoh seperti itu. Kata Nabi, jadilah engkau seperti orang yang di pengasingan, orang asing. Nah, Rasulullah SAW ingatkan dunia ini seperti tempat yang asing. Tempatmu sungguhnya di mana? Di akhirat. Anda boleh tinggal di sini dengan enak, boleh. Tapi jangan lupa untuk bangun istana di akhirat. Istanamu yang sesungguhnya, tempat tinggalmu yang sesungguhnya adalah di akhirat. Nah, kalau Anda kemudian bangun sebanyak-banyaknya di sini, rumah semewah-mewahnya, mobil sebanyak-banyaknya, tidak ada sumbangan, tidak ada sedekah, ini tidak seimbang, tidak benar seperti ini. Berarti Anda cinta sama dunia. Kalau Anda cinta akhirat, harusnya akhirat lebih diutamakan. Bukan berarti Anda harus miskin, tidak dilarang. Orang kaya tidak dilarang. Para sahabat juga ada yang kaya, para nabi juga ada yang kaya. Tetapi tujuan mereka adalah apa? Akhirat. Sehingga mereka fokus bagaimana bisa membangun istana di akhirat. Tatkala Anda fokus membangun istana di dunia, itu berarti cinta dunia. Ya. Namun saya katakan tadi, kita semua mungkin terkena penyakit ini, tetapi tingkat kronisnya berbeda-beda. Ya. Tingkat kronisnya berbeda-beda.